Haleluya. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita akan melaksanakan ibadah, sekalipun ibadah ini dilaksanakan secara online, tidak mengurangi hadirat Tuhan untuk hadir melawat setiap kita. Sebelum ibadah ini dimulai, saya rindu mengajak Bapak Ibu untuk mengambil waktu saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, Bapak Ibu dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan memberikan penghormatan bagi Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Baik, mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Masih tetap berdiri, kita akan memberikan pujian kita kepada Tuhan. Katakan, Dia Yesus selamati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia. Haleluya, sebab Yesus yang telah mati bagi kita, Dia Tuhan yang selamatkan jiwa kita. Bagi Dialah segala pujian. Dia Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Katakan, bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya.
Bapak Ibu dipersilakan duduk. Baik Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu. Dan dengan segala kerendahan hati kita, mari kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk hari ini. Tuhan perkenankan izinkan kami untuk bisa beribadah kepadamu. Kami percaya bahwa dengan kuasa kebangkitan-Mu, Engkau menguatkan kami, supaya kami menjadi orang-orang percaya yang teguh, tangguh di hadapan-Mu ya Tuhan. Olehnya itu pada saat ini ya Tuhan, kami juga sebelum jauh melangkah dalam memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu hari ini, bahkan belajar firman-Mu, kami mohon ampuni kami dari semua dosa kejahatan, kesalahan yang kami buat, yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dosa yang kami buat kepada orang tua kami, anak-anak kami, suami istri, pimpinan bawahan kami, rekan-rekan sekerja sepelayanan kami, orang-orang yang Tuhan izinkan berrelasi dengan kami, dan kami telah menyakiti mereka melalui tutur kata, perbuatan, tindakan kami. Kami mohon ampuni kami, kasihani kami Bapa. Karena kami percaya kami manusia ciptaan yang terbatas. Oleh itu kami mohon pertolongan yang datang daripada-Mu untuk semua kebejatan yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sanggup untuk memberikan pengampunan kepada kami, menebus dosa-dosa kami, dan juga menguduskan kami yang percaya kepada-Mu. Kami boleh berdosa dengan sejuta cara, tetapi hanya ada satu cara untuk memperoleh pengampunan dosa, itu pengakuan yang jujur, yang tulus, yang lahir dari hati kami masing-masing. Karena kami percaya darah Tuhan Yesus Kristus telah tercurah di atas bukit Kalvari ribuan tahun yang silam. Darahnya cukup dan mampu untuk menguduskan, menyucikan setiap dosa kesalahan yang kami akui di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan mohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kedarajan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan duduk kembali. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan terus memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita akan naikkan pujian di bawah kepak sayap-Mu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Naikkan pujian dikatakan, aku ingin selalu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak
Raja Wali. Haleluya. Seperti Raja Wali, kita melintasi langit biru di bawah kepak sayapnya. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Haleluya. Praise the Lord. Shalom, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 96 ayat 1 sampai dengan 6. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang darinya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala ilah. Sebab segala ilah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Demikianlah Mazmur Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan menyambut pemberitaan firman Tuhan yang akan diberitakan oleh abdinya. Kita akan iringi dengan pujian, Engkaulah Tuhan, ku rindu setiap waktu, hidupi kebenaran-Mu. Hidupi kebenaran.
Shalom, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari di dalam Kristus. Mari kita akan belajar bersama dari firman Tuhan. Sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami minta Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk mengerti pemberitaan firman Tuhan, memahami, mencintainya, dan juga melakukannya. Tolonglah pelayan-Mu di dalam memberitakan dengan benar dan setia pada firman-Mu, supaya nama-Mu dimuliakan oleh kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ada sebuah keluarga, Bapak Ibu, anak perempuannya sedang latihan piano untuk pelayanan di hari Minggu. Tapi mamanya sedang si anak perempuan ini latihan piano, mamanya itu justru setel film-film sinetron atau film-film pendek di handphone mamanya ini. Lalu mamanya duduk di sofa dekat anak perempuannya main piano atau latihan piano. Sebenarnya suara film sinetron dari handphone mamanya ini mengganggu latihan piano si anak perempuan ini. Karena kalau orang main piano itu kan ada ketukannya, ada temponya. Nah itu tidak boleh terganggu sehingga bisa tepat main pianonya. Tapi si mama ini walaupun sudah sebelumnya berkali-kali diberitahu, "Ma, kalau Cece itu sedang latihan piano untuk pelayanan buat Tuhan, tolong jangan berisik. Jangan kelontang-kelanting, piring, mangkok, sendok. Jangan ngobrol, jangan ngoceh." Tadi sebelum latihan piano, nggak ngobrol, nggak ngoceh. Tapi seketika sudah latihan piano, ada aja yang diobrolin, ada aja yang diocehin kepada pembantu. Tapi si mama tidak ingat atau mungkin tidak mau ingat terhadap permintaan ini. Sehingga tetap saja sampai setengah jam lebih putar sinetron filmnya itu dari YouTube di handphone. Sementara si Cece atau si anak perempuan masih tetap latihan dan bertahan dengan suara gangguan itu. Pertanyaannya bagi kita, mana yang lebih penting? Latihan piano buat pelayanan buat Tuhan pada hari Minggu, ataukah setel film-film sinetron di YouTube atau film pendek di YouTube? Mana yang lebih harus didahulukan? Mana yang bisa ditunda? Pertanyaannya, kenapa si mama kok nggak mikir ya bahwa apa yang tindakannya itu sudah mengganggu dan tidak mendukung pelayanan buat Tuhan? Kenapa si mama ini tidak setel filmnya di kamar saja, tutup pintu, sehingga suaranya tidak mengganggu latihan piano oleh si anak perempuannya? Nah, kita yang bisa berpikir jernih, kita tentu saja akan menjawab, ya memang pelayanan buat Tuhan lebih penting. Yang lain bisa ditunda dulu. Tapi kenyataannya, keadaan realnya, dan juga apa yang nampak sehari-hari, si mama itu tidak berpikir ke arah sana. Tidak mendahulukan bahwa pelayanan buat Tuhan itu lebih penting daripada kesukaannya sendiri, egonya sendiri, nonton sinetron, nonton film-film pendek dan lucu yang dia sukai. Nah saudaraku, itu hanya salah satu contoh saja
bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita diminta oleh Tuhan tidak mengutamakan ego atau kepentingan diri kita sendiri. Melainkan kita lebih mementingkan kepentingan untuk Tuhan, yaitu hidup untuk Kristus. Hidup untuk melayani Kristus. Nats kita pada saat ini diambil dari 2 Korintus 5 ayat 15, menyatakan bahwa Kristus Yesus telah mati dan bangkit bagi kita. Sehingga kita seharusnya lah hidup bagi Kristus. Nah, apa yang dimaksud dengan kebenaran firman Tuhan ini? Bahwa Kristus Yesus telah mati dan bangkit bagi kita. Sehingga kita seharusnya lah hidup bagi Kristus. Ada 2 maksud dari pernyataan kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita tinjau maksud yang pertama, yaitu Kristus telah mati dan bangkit bagi penebusan kekal kita. Semua manusia sejak Adam telah berdosa dan mewarisi dosa turunan, kecuali Yesus Kristus. Yesus Kristus tidak berdosa turunan maupun berdosa perbuatan. Semua manusia termasuk kita maupun para pemimpin agama besar lainnya, semuanya tidak mampu menghapus dosanya sendiri. Yang mereka kira dapat menghapus dan membereskan dosanya sendiri, ternyata tidak sesuai dengan standar kekudusan Tuhan yang Maha Kudus. Bahwa Tuhan tidak toleran, tidak dapat toleransi terhadap dosa sekecil apapun. Dan bahwa Ia akan membawa semua orang kepada penghakiman kekal pada hari kiamat nanti. Sebenarnya sebelum tiba hari kiamat pun, pada masa hidup manusia yang singkat ini, yaitu 60, 70, 80, 90 tahun, tiap orang seharusnya mengenal Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka. Kristus Yesus telah ditentukan oleh Tuhan Pencipta untuk menjadi juru selamat satu-satunya bagi dunia ini. Roma 3 ayat 25a mengatakan, Kristus Yesus telah ditentukan Tuhan Pencipta menjadi jalan pendamaian karena iman di dalam darahnya. Sebab Yesus Kristus adalah Mesias yang telah dijanjikan dalam nubuatan-nubuatan kitab-kitab terdahulu. Misalnya Yesaya 53 ayat 4-5. Demikian bunyinya, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kristus Yesus tidak berdosa turunan dan juga tidak berdosa perbuatan. Oleh karena itu Yesus Kristus sanggup dan layak untuk menjadi anak domba kurban kudus bagi Tuhan Pencipta yang mengadakan pendamaian dosa dengan cara mengorbankan dirinya sendiri di atas kayu salib, guna pengganti hukuman bagi umat manusia berdosa. Dengan Kristus disalibkan, maka keadilan Tuhan yang Maha Kudus untuk menghukum dosa dinyatakan. Sekaligus juga kasih Tuhan yang Maha Kasih bagi manusia berdosa dinyatakan. Bahwa Tuhan yang Maha Kuasa ini mengutus dirinya sendiri yang telah menjelma menjadi manusia Yesus Kristus, menjadi kurban tebusan kekal bagi umat manusia berdosa. Pernyataan ini sesuai dengan seluruh isi kitab surat Ibrani. Maksud dan tujuan kekal pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib adalah untuk penebusan kekal kita. Itulah arti kematian dan kebangkitan Yesus. Sekarang kita bahas mengenai fakta kematian dan kebangkitan Yesus. Ada banyak ajaran non-Kristen yang tidak percaya bahwa Yesus mati di salib, apalagi dibangkitkan dari antara orang mati. Salah satu ajaran non-Kristen mengatakan bahwa Yesus tidak mati di salib, melainkan Ia dilarikan ke sorga. Lalu yang disalib siapa? Yudas Iskariot, murid yang mengkhianati Yesus. Lalu katanya wajah Yudas Iskariot itu diserupakan secara gaib menjadi wajah Yesus. Lalu Yudas Iskariot disalibkan, ganti Yesus. Kenapa? Kata mereka, Yesus kan nabi Tuhan. Nabi tidak mungkin dan tidak boleh menderita. Tuhan tidak akan mengizinkan hal itu, kata ajaran non-Kristen ini. Ajaran non-Kristen ini tidak percaya Yesus mati disalibkan, apalagi dibangkitkan dari antara orang mati. Ajaran ini tidak mengakui
kematian dan kebangkitan Yesus sebagai kebenaran historis. Bagi mereka, Yesus tidak mati di salib, tidak juga dibangkitkan dari kematian. Ada juga ajaran yang mengatakan bahwa Yesus ini yang tadinya disalibkan sampai berdarah-darah, lalu Yesus mati suri di kayu salib, kemudian dikuburkan. Tapi di dalam gua kubur yang dingin, Yesus sadar kembali dari mati surinya. Kemudian ia mendorong batu penutup kubur, lalu lari ke daerah Prancis Selatan, membentuk keluarga dan punya anak-anak. Ada lagi ajaran non-Kristen yang tidak percaya kebangkitan Yesus. Ajaran ini mengatakan bahwa, oh benar, Yesus bangkit. Tapi bangkitnya itu cuma rohnya doang. Cuma rohnya saja. Yaitu keluar asap putih dari kuburannya. Nah, ajaran ini tidak mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Ajaran ini hanya menganggap Yesus sebagai malaikat Mikail yang dicipta paling pertama, namun lebih rendah dari Bapa Sorgawi. Yaitu Yesus sebagai ciptaan pertama, bukan pribadi yang sejajar dengan Bapa Sorgawi dalam Tritunggal yang Esa. Bagi mereka Yesus hanyalah ciptaan saja, hanya sebagai makhluk, bukan Tuhan. Ajaran non-Kristen ini menyatakan bahwa Yesus bangkit hanya rohnya saja keluar dari kubur, yaitu keluar asap putih dari kuburan Yesus. Ada juga ajaran lain yang mengatakan, iya, Yesus memang bangkit. Tapi bangkitnya hanya secara semangat saja di dalam hati para murid. Sehingga para murid begitu bersemangat. Lalu membentuk gereja mula-mula. Jadi Yesus hanya bangkit di dalam semangat para murid saja. Bukan bangkit dari kematian secara fisik. Karena menurut mereka, tidak mungkin manusia yang sudah mati bisa hidup kembali dari kematian. Nah, ada lagi. Nah, ini yang lebih banyak pada zaman posmo ini. Orang-orang yang tidak percaya kebangkitan Yesus dan kematian Yesus. Mereka berprinsip, masa bodoh amat. Yesus mau bangkit kek, nggak bangkit kek. Yesus mati di salib atau tidak mati di salib. Bangkit dari kematian dari antara orang mati, tidak ada kaitannya dengan saya. Yang penting kan apa yang saya suka, saya senang lakukan, itu tetap ada dan tetap saya nikmati. Enjoy terus tanpa memikirkan kebenaran rohani ini. Nah, itu orang-orang zaman sekarang. Nah, saudaraku, pandangan-pandangan atau keyakinan-keyakinan tadi tidaklah tepat. Firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus benar mati disalibkan. Banyak saksi mata dan sejarawan telah mengkonfirmasi kematian Yesus secara medis, bahwa Yesus benar mati secara fisik di kayu salib. Yesus bukan dilarikan ke sorga, juga bukan mati suri di kayu salib. Sebab banyak saksi mata yang telah melihat diri Yesus yang asli mati di atas kayu salib. Kemudian dibalsami dengan rempah-rempah Yahudi, lalu dikuburkan dalam kubur batu milik Yusuf Arimatea. Apa yang diberitakan di dalam kitab-kitab Injil adalah kebenaran, bukan kebohongan. Kemudian Yesus bangkit dari antara orang mati secara fisik. Itu benar terjadi. Tuhan yang Maha Kuasa atau Bapa Sorgawi telah membangkitkan Yesus secara fisik dari kematian. Sehingga kubur Yesus kosong. Para malaikat bersaksi bahwa Yesus telah bangkit sesuai dengan nubuatan-nubuatan kitab-kitab terdahulu. Misalnya, Mazmur 16 ayat 10 saya bacakan. Sebab Engkau Tuhan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Para wanita pengikut Yesus telah memverifikasi bahwa tidak ada mayat Yesus dalam kuburan yang tidak salah mereka kunjungi. Yesus yang telah bangkit ini pun telah menampakkan diri kepada Maria Magdalena, juga kepada murid-murid yang lain, dan kepada 500 pengikut sekaligus dalam 40 hari berturut-turut setelah kebangkitannya dari antara orang mati. Lalu sikap responsif atau kesigapan Petrus berlari ke kubur Yesus saat pertama kali Petrus mendengar laporan dari para wanita pemberita. Sikap responsif Petrus ini membuktikan bahwa bukan dia ataupun para murid yang lain yang mencuri mayat Yesus, seperti yang dituduhkan oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Sikap responsif Petrus ini membuktikan bahwa para murid tidak berbohong dengan memberitakan bahwa Yesus telah bangkit secara fisik dari kematian.
Yesus benar telah bangkit secara fisik dari kematian. Bukan asap atau rohnya saja yang bangkit. Kalau roh atau asapnya saja yang bangkit, maka tulang tengkorak Yesus masih ada dalam kuburnya di Palestina. Kenyataannya tidak pernah ditemukan tulang tengkorak Yesus. Dan tidak akan pernah. Mengapa? Karena memang Yesus Kristus telah bangkit dari kematian. Mayat Tuhan Yesus telah bangkit secara fisik. Itu kesaksian. Lukas 24 ayat yang ketiga. Yesus yang telah bangkit ini kemudian menyemangati semangat para murid yang sudah hancur. Karena guru mereka mati secara menyedihkan di kayu salib. Jadi bukan semangat para murid bangkit duluan sementara mayat Yesus masih terbaring di dalam kuburnya. Mustahil semangat para murid itu bisa bangkit sementara gurunya masih mati di dalam kubur. Yang benar itu adalah Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati. Lalu kemudian memberi semangat kepada para murid. Dan barulah gereja Tuhan terbangun dan berkembang. Lalu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para pengikutnya, meyakinkan mereka, menyemangati mereka, serta memberikan tugas amanat agung. Untuk memberitakan berita pengampunan dan hidup kekal sorgawi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus mati dan bangkit untuk penebusan kekal bagi kita umat manusia berdosa. Jika kita percaya di dalam namanya dan mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita akan diampuni dari segala dosa kita dan diberi hidup kekal sorgawi. Yesus Kristus adalah nubuatan yang telah digenapi guna menyelamatkan umat manusia berdosa termasuk kita. Yesus Kristus yang adalah Tuhan ini juga mengantisipasi orang-orang yang akan percaya kepadanya dari segala zaman, segala bangsa, seperti kita. Zaman sesudah zaman Yesus ini. Maka Yesus berkata di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-29b, berbahagialah mereka atau kita yang tidak melihat namun percaya. Pada suatu kali saya masih SMA kelas 1. Saat itu masih di akhir-akhir kelas 1 SMA. Hampir kenaikan kelas ke kelas 2. Saya selalu mengerjakan PR di sore hari sampai malam. Setelah mengerjakan PR, seperti hari-hari sebelumnya, Tuhan memberi saya kerinduan yang sangat besar dan rasa perlu yang amat sangat untuk mengenal Tuhan Yesus Kristus. Beberapa teman SMA saya yang Kristiani telah menjadi contoh teladan bagi saya selama SMA. Saya secara pribadi ingin kenal, ingin tahu, ingin dekat dengan Yesus yang teman-teman saya percaya sebagai Tuhan ini. Saya meneruskan pembacaan Injil Yohanes yang sudah saya mulai sejak pasal pertama. Tiba-tiba di pertengahan pasal-pasal pembacaan Injil Yohanes tersebut, hati saya diliputi oleh suatu keyakinan bahwa benar Tuhan Yesus sangat mengasihi saya dan telah memberikan dirinya untuk menjadi penebus dan juru selamat saya. Walaupun saat itu pergumulan pribadi saya dan pergumulan papa mama masih banyak sekali belum terselesaikan. Sambil menangis sendirian malam itu saya berdoa menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat saya pribadi. Keesokan paginya saya bangun dan merasa hati saya ini diliputi oleh satu kegirangan sukacita yang luar biasa. Sepertinya hati ini telah bernyanyi sepanjang malam karena telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sejak saat itu saya yakin bahwa Tuhan Yesus Kristus telah melahirbarukan kerohanian saya yang mati karena dosa. Lalu Tuhan menjadikan saya ciptaan baru di dalam Tuhan, yaitu bayi rohani, di antara sekian banyak anak-anak Tuhan yang lainnya yang telah diselamatkannya. Itulah cerita kesaksian lahir baru saya secara rohani. Bagaimana dengan saudara? Percayakah saudara bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Yesus Kristus ini telah mati dan bangkit dari kematian secara fisik, guna menyelamatkan saudara dan saya secara kekal sorgawi. Maukah saudara percaya dan beriman kepadanya? Itulah maksud yang pertama dari kebenaran firman Tuhan ini, bahwa Kristus Yesus telah mati dan bangkit bagi kita, guna penebusan kekal kita. Apakah maksud berikutnya dari kebenaran firman Tuhan ini?
Maksud berikutnya yaitu kita yang telah dimenangkan oleh Kristus seharusnya lah hidup bagi Kristus. Di dalam 2 Korintus 5:15 dalam bahasa Indonesia, juga dalam versi bahasa Inggris, New Living Translation, yang akan saya bacakan demikian. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. He died for everyone, so that those who receive His new life will no longer live for themselves. Instead, they will live for Christ, who died and was raised for them. Itu artinya supaya kita, orang-orang yang telah dibenarkan atau menerima hidup baru rohani dalam Kristus, kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, melainkan hidup untuk Kristus yang telah berkurban mati dan bangkit guna penebusan kekal kita. Memang menurut Johannes Calvin benar, manusia sudah jatuh dalam dosa. Bahkan setelah dimenangkan oleh Kristus pun berada dalam proses pengudusan yang terus-menerus atau sanctification. Orang-orang yang telah dibenarkan ini masih ada ego di dalam hatinya yang masih harus ditaklukkan secara terus-menerus kepada kehendak Kristus. Ego kita ini cenderung untuk mau-maunya sendiri, bukan taat sepenuhnya pada Kristus. Ego yang di dalam diri kita ini harus terus-menerus ditaklukkan untuk taat kepada Kristus. Contoh di dalam 2 Korintus ini, konteks kita adalah Rasul Paulus. Setelah ia dimenangkan oleh Kristus dalam peristiwa perjalanan ke Damsyik, Kisah Para Rasul 9. Setelah ia berjumpa dengan Kristus yang sudah bangkit, yang menampakkan diri dalam cahaya yang sangat terang dari langit, berbicara kepadanya. Paulus terus-menerus menaklukkan egonya untuk Kristus. Dikatakan di dalam suratnya 2 Korintus 5:14a, sebab kasih Kristus menguasai kami. Dalam ayat 19a juga Paulus katakan, jadi kami ini utusan-utusan Kristus, sebab Tuhan pencipta menasihati kamu dengan perantaraan kami. Paulus tahu bahwa Yesus Kristus, firman yang telah menjadi manusia yang kudus itu, telah menjadi penebus dan juru selamat baginya dan bagi umat Tuhan di Korintus. Paulus mengatakan dalam 2 Korintus 5:21, Dia, yaitu Kristus, yang tidak mengenal dosa, telah dibuat Tuhan menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Tuhan Maha Kuasa. Nah, kalau kita lihat di dalam pasal yang ke-6 ayat 4-10 dari 2 Korintus, Rasul Paulus membaktikan dirinya sebagai pelayan rohani yang sungguh-sungguh bagi Kristus. Dia penuh ketabahan di dalam penderitaan, kesengsaraan, dan kesukaran. Dia tabah ketika dipukuli oleh musuh-musuh kekristenan. Dia tabah ketika dipenjarakan, ketika menghadapi kerumunan massa yang marah. Dia tabah ketika berjerih atau bekerja keras dalam kelelahan. Dia tabah. Dia kurang tidur, dia kurang makanan, dia juga tabah. Dia membuktikan kemurnian dirinya, pengetahuannya, kesabarannya, kebaikannya, bahkan Roh Kudus yang ada dalam dirinya, dan kasih yang tulus. Dia tetap memberitakan firman Tuhan dengan setia, tetap melayani Tuhan, dengan atau tanpa pujian dari orang lain. Dia terus melayani. Ketika dihormati, dia melayani. Ketika dihina orang, dia juga melayani Tuhan Yesus Kristus. Ketika dimaki orang, ketika dipuja, ketika dianggap penipu padahal orang benar, ketika hampir mati karena dianiaya musuh-musuh kekristenan, Paulus terus melayani Tuhan. Adakah kita juga demikian ketika kita dihina orang dalam pelayanan? Ketika kita disalahpahami, apakah kita terus membaktikan diri kita untuk hidup bagi Kristus? Kita perlu pertolongan Tuhan dan komitmen yang terus-menerus untuk hidup bagi Dia. Rasul Paulus merasakan suatu hutang budi yang sangat besar kepada Yesus Kristus. Saya katakan demikian, hutang budi. Sebenarnya lebih daripada hutang budi, yaitu apa? Hutang kekekalan. Hutang keselamatan kekal kepada Yesus Kristus yang telah mengampuni dosa-dosanya. Tuhan Yesus telah mengampuni dosa status Paulus dan dosa-dosa perbuatan Paulus.
dan telah memberikan suatu hidup baru rohani bagi Paulus. Bahkan Tuhan Yesus memberikan panggilan pelayanan kepada Paulus untuk memberitakan Injil, keselamatan sorgawi bagi orang-orang non-Yahudi, termasuk orang-orang Korintus ini. Di dalam ayat yang ke-10 dari pasal 5 2 Korintus, Paulus ingat tahta pengadilan Kristus, bahwa Yesus Kristus akan datang sebagai hakim terakhir atas dunia ini pada hari kiamat. Demikian bunyinya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Rasul Paulus tahu dia harus memberitakan jalan keselamatan satu-satunya di dalam Kristus. Sebab nanti pada hari penghakiman, semua manusia akan dihakimi oleh Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus telah membaktikan hidupnya bagi Kristus dengan cara memberitakan Injil bagi orang-orang Korintus, yaitu orang-orang dari bangsa non-Yahudi. Bagi Paulus yang adalah orang Yahudi asli, saya pikir tidak mudah untuk berbuat sesuatu bagi non-Yahudi, karena mereka diajar dididik untuk mengasihi hanya bangsa Yahudi saja. Tetapi karena Tuhan Yesus telah mengubahkan Paulus, maka Rasul Paulus hidup bagi Kristus. Dia memberitakan Injil keselamatan ini juga kepada orang-orang bukan Yahudi, yaitu orang-orang Korintus, orang-orang Yunani, dan semua. Dan akhirnya sampai juga kepada kita di dalam kitab tertulis ini. Dengan demikian ayat 15 telah berlaku bagi Rasul Paulus, bahwa Kristus Yesus telah mati dan bangkit baginya, dan memberi hidup baru atau keselamatan kekal bagi Paulus. Maka Paulus berusaha hidup bagi Kristus terus-menerus. Bukan lagi hidup untuk dirinya sendiri, bukan lagi hidup untuk egonya sendiri, bukan lagi hidup untuk apa yang dia suka atau dia sendiri senang lakukan, melainkan apa yang Kristus perintahkan. Rasul Paulus telah hidup untuk Kristus dan memuliakan Kristus. Ada sebuah pujian yang cocok dengan 2 Korintus 5 ayat 15 nats kita ini, yaitu KPPK 24. Demikian dinyanyikan. Kristus sudah bebaskanku, juru selamat yang ajaib, hutang dosa ditebusnya, juru selamat yang ajaib. Juru selamat yang ajaib, ya Yesus Tuhanku. Juru selamat yang ajaib, Yesus Tuhanku. Sekali lagi, Kristus sudah bebaskanku, juru selamat yang ajaib, hutang dosa ditebusnya, juru selamat yang ajaib. Juru selamat yang ajaib, ya Yesus Tuhanku. Juru selamat yang ajaib, Yesus Tuhanku. Nah saudaraku, Yesus Kristus telah berkurban bagi keselamatan kekal kita, umat Tuhan. Dengan Ia mengadakan pendamaian antara kita dengan Tuhan Sang Pencipta yang Maha Kudus, supaya kita diberinya hidup baru atau lahir baru di dalam kerohanian kita. Setelah kita diberinya hidup baru, kita dimintanya untuk tidak lagi hidup untuk diri atau ego kita sendiri, melainkan hidup bagi Kristus, bersaksi baginya di dalam keseharian hidup kita. Ego kita semakin hari semakin dikikis dengan cara menerima pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus, melakukannya, mempraktekannya dalam hidup kita terus-menerus. Sehingga kita semakin bertumbuh dari bayi rohani menjadi dewasa rohani, semakin serupa dengan Kristus di dalam karakter kerohanian kita. Rasul Paulus mengatakan di dalam ayat yang ke-15, Kristus telah mati untuk semua orang yang telah diberinya hidup baru, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Lanjutnya di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-16 dikatakan, sebab itu kami, Paulus dan rekan-rekannya, tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, manusia batiniah kami diperbaharui dari hari ke hari. Itu artinya kerohanian kita semakin hari semakin diperbaharui
untuk menjadi serupa Kristus. Pertanyaan bagi kita, saudaraku, apa saja di dalam hidup kita sekarang bahwa kita masih egois, hidup untuk diri kita sendiri, bukan hidup untuk Tuhan. Komitmen atau janji apa yang saudara mau berikan untuk Kristus supaya saudara hidup bagi Kristus? Rasul Paulus telah menjadi contoh atau teladan dalam hidup bagi Kristus, yaitu dia begitu berkurban melayani umat Tuhan dalam gereja Korintus. Rasul Paulus juga memberitakan Injil Yesus Kristus, Injil yang benar itu guna keselamatan kekal bagi orang-orang yang dijangkau Tuhan dengan anugerah keselamatannya. Demikianlah Tuhan Yesus Kristus benar telah mati dan bangkit dari antara orang mati, guna menyediakan penebusan kekal bagi kita, sehingga kita seharusnya lah hidup bagi Kristus. Marilah kita hidup tidak egois, tidak hidup untuk diri kita sendiri, melainkan hidup untuk Kristus. Bagaimana caranya? Marilah kita menerima pengajaran-pengajaran Kristus dari firman yang tertulis ini. Kita melakukannya dalam hidup kita untuk kita menjadi semakin serupa dengan Kristus dalam hal karakter atau kerohanian kita. Maukah saudara? Saya mau bacakan 2 Korintus 5 ayat 15 dalam versi New Living Translation sebagai penutup khotbah ini. Bunyinya, He died for everyone so that those who receive His new life will no longer live for themselves. Instead, they will live for Christ who died and was raised for them. Kristus Yesus telah mati bagi setiap orang yang telah dikaruniainya hidup rohani yang baru. Sehingga mereka atau kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, melainkan untuk Kristus yang telah mati dan telah dibangkitkan bagi penebusan kekal kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah mati dan bangkit dari kematian guna penebusan kekal kami, penebusan kekal sorgawi yang tidak tergoyahkan, bahwa Engkau akan datang kembali sebagai hakim yang terakhir pada hari kiamat, dan bahwa Engkau membenarkan orang-orang yang percaya kepadamu sebagai anak-anak-Mu yang telah Engkau selamatkan. Tolong kami ya Tuhan ketika kami sudah percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat, seperti juga Rasul Paulus yang telah Engkau menangkan dan Engkau berikan hidup rohani yang baru. Tolong kami hidup bagi-Mu ya Kristus Yesus, bukan lagi hidup untuk ego kami, kesenangan kami sendiri, apa yang kami suka, dengan tidak memperhatikan kepentingan orang lain, apalagi kepentingan Tuhan. Tolonglah kami, hati kami terbuka bagi-Mu ya Roh Kudus, supaya Engkau terus-menerus menolong kami di dalam proses pengudusan ini, untuk kami semakin serupa dengan Kristus, hidup bagi-Mu sesuai firman yang tertulis, yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Berkatilah umat-Mu yang telah mendengar dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Kita diberikan kesempatan untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui QR Code atau nomor rekening yang tertera di layar atas nama Yayasan Moria. Sambil persembahan dijalankan, kita akan iringi dengan pujian, Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya. Haleluya. Sebab bagi Yesus kuserahkan seluruh hidupku, hati dan perbuatanku, pun waktu miliknya. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya,
Aku memandang Yesus yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya 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 yang ku puji Dialah. Yang ku puji Dialah. Yang ku puji Dialah. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat pada hari ini. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu dipersilahkan bangkit berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, kami kenali dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kembali kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, untuk anugerah cinta kasih-Mu bagi kami semuanya. Sehingga sampai hari ini kami masih hidup bernapas. Itu semua karena kebaikan Tuhan bagi kami. Oleh itu berkati anak-Mu dalam kehidupan pribadi, pekerjaan pelayanannya, rumah tangganya. Tuhanlah yang buat menjadi berhasil. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa pada hari ini ya Tuhan, menyerahkan seluruh anggota gereja ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati mereka masing-masing pribadi. Bangkitkan semangat hidup mereka, harapan hidup mereka, untuk terus bersandar bergantung hanya kepada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka dalam pergumulan mereka, baik makan, minum, pakai, tempat tinggal mereka. Tuhan sendiri akan menyediakan bagi mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk hubungan suami istri, anak-anak. Juga Tuhan berkati, nyatakan kuasa kebangkitan-Mu bagi mereka, supaya mereka hidup penuh dengan keharmonisan karena Kristus ada di dalam hidup mereka. Kami juga berdoa bagi mereka yang mengalami kelemahan fisik, kelemahan tubuh. Tuhan tolong urapi mereka, pulihkan, sentuh mereka, sembuhkan mereka dengan cinta kasih-Mu. Berdoa juga bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan bagi mereka. Berdoa bagi mereka yang sudah bekerja, Tuhan berkati pekerjaan mereka semakin melimpah lagi. Dan kami juga berdoa bagi setiap mereka yang masih dalam studi, juga Tuhan berkati studi mereka, agar mereka belum menjadi anak-anak yang berhikmat, cerdas, pintar, mewarnai dunia pendidikan masa kini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa ya Bapa pada saat ini untuk seluruh pengurus gereja, pastor, guru Injil, penatua, diaken, aktivis gereja ini Tuhan berkati. Di berbagai pelosok negeri ini Tuhan jamah, kuatkan dan berkati kami. Sehingga semua yang kami kerjakan, kami lakukan hanya untuk menyenangkan, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan menyerahkan Yayasan Moria ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati yayasan ini yang terus Tuhan pimpin, pakai untuk menjadi saluran berkat bagi seluruh pelayanan secara holistik di bawah naungan Moria Ministry ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati anak-anak-Mu, para pengurusnya, segala sesuatu yang mereka kerjakan, Tuhanlah yang buat menjadi berhasil. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan menyerahkan pemerintah kami, bangsa kami ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati, beri hikmat kepada mereka untuk dapat memimpin, menata layani negeri ini di dalam takut akan Tuhan, sehingga menghadirkan shalom Tuhan di tengah-tengah bangsa kami yang penuh dengan kemajemukan ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami serahkan seluruh pergumulan kami hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau mengalahkan kuasa maut dan memberi kami kemenangan demi kemenangan ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ini doa kami ya Bapa, doa yang jauh dari sempurna. Kami akan sempurnakan dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Masih tetap berdiri, kita akan membacakan bersama-sama nats pedoman hidup baru yang diambil dari 1 Petrus pasal 4 ayat 10. Dalam hitungan yang ketiga kita akan membacakannya bersama-sama. 1, 2, 3. Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Tuhan. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia seluruh makhluk, puji Dia seluruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita akan kembali melanjutkan tugas pekerjaan pelayan kita sepanjang hari ini. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Bapak Ibu dipersilakan duduk untuk mengambil waktu saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.